Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulainya pembelajaran pada ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kalian jangan lupa mengisi link presensi yang telah dibagikan melalui Google Form. Batasnya sampai jam pelajaran ini selesai ya. Baik, Bu. Lalu kalian juga menyiapkan alat tulis, buku tema, dan juga jangan lupa mendengarkan setiap penjelasan agar pembelajaran berjalan dengan kondusif. Baik, Bu. Sekarang marilah kita mendengarkan lagu nasional Garuda Pancasila. Pancasila, itulah pendukung diri. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila keselamatan rakyat hadir membuat bangsa. Pribadi bangsaku, ayo maju, ayo maju, maju, Sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai pentingnya menumbuhkan rasa nasionalisme, yaitu dengan cara kita cinta terhadap tanah air, lalu rukun terhadap sesama, menggunakan produk dalam negeri, dan kita juga harus menghargai perbedaan antar sesama. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar yang ditayangkan pada slide berikut. Apa yang kalian tahu nggak teh itu apa sih? Ada yang tahu? Tanaman, Bu. daun, Bu. Tumbuhan, Bu. Nah, betul sekali. Teh itu merupakan sejenis minuman yang dihasilkan dari pengolahan daun tanaman teh. Kemudian daun yang digunakan itu biasanya daun yang ada di pucuk, kemudian ditambahkan 2-3 helai daun muda di bawahnya. Daun tersebut diolah dengan cara difermentasi sebelum dikonsumsi oleh kita. Teh itu biasanya ditemukan di daerah dataran tinggi. Teh sendiri juga
juga digunakan sebagai mata pencaharian penduduk daerah dataran tinggi. Orang yang menanam teh itu biasa kita sebut dengan petani. Kemudian para petani teh ini bertugas untuk menanam teh sampai dipasarkan secara luas. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Materi-materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, membandingkan jenis pekerjaan di sekitar dengan menggunakan diagram Venn. Yang kedua, membandingkan jenis pekerjaan yang lain di sekitar kita. Lalu, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, setelah menyimak tayangan video tentang jenis pekerjaan, siswa mampu membandingkan jenis pekerjaan sesuai tempat hidup penduduk dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati gambar tentang pekerjaan di sekitar perkebunan teh, pada tayangan PowerPoint, siswa mampu melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk diagram Venn dengan benar. Yang ketiga, menggunakan diagram Venn, siswa mampu menyusun laporan tentang jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan lengkap. Ibu sudah mengirim link video YouTube di grup WhatsApp. Semuanya sudah menonton? Sudah, Bu. Ada yang belum menonton? Sudah semua ya? Sudah, Bu. Anak-anak, jangan lupa dikerjakan LKPD-nya ya. Anak-anak menjawab pertanyaan terkait tentang pekerjaan yang sudah disediakan di lembar LKPD-nya. Ibu akan menunjukkan ini. Ada yang tahu ini apa? Teh. Kotak, Bu. Ya, ini adalah teh. Ibu mau bertanya, kira-kira apa manfaat teh? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Mas. Bisa dibuat jadi minuman, nggak ditambahkan air. Ya, salah satu manfaat teh itu sebagai minuman ya. Teh ini juga bisa bermanfaat untuk kesehatan. Salah satunya yaitu menurunkan tekanan darah. Selanjutnya, Ibu akan bertanya untuk pertanyaan kedua. Kira-kira di mana teh tumbuh? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, enggak, silahkan. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang dingin-dingin. Iya, tanaman teh ini tumbuh di daerah dataran tinggi ya, dengan ketinggian sekitar 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, pekerjaan apa yang terlibat sehingga teh dapat sampai ke konsumen? Siapa yang bisa menjawab? Kalau tidak ada, Ibu tunjuk ya. Coba Mbak Risa, bisa dijawab. Baik, Bu. Yang pertama itu petani di perkebunan teh yang bertugas sebagai menanam dan merawat tanaman teh agar tumbuh subur. Yang kedua ada pemetik teh. Yang ketiga ada penggiling daun teh. Yang keempat ada pengemas teh. Itu, Bu. Ya, terima kasih Mbak Risa atas jawabannya. Jadi benar ya,
Yang pertama itu ada petani di perkebunan teh. Lalu ada pemetik dari daun teh. Terus yang ketiga ada pengolah. Pengolah daun teh agar bisa menjadi teh untuk kita konsumsi. Lalu yang terakhir yaitu pengemas. Semuanya sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Selanjutnya, anak-anak silahkan membaca bukunya ya, buku paket yang berjudul Tempat Hidup Tanaman Teh. Silahkan anak-anak membaca buku terlebih dahulu. Ibu beri waktu 5 menit untuk memahami ya. Kalau sudah membaca bukunya, Ibu di sini akan memberikan pertanyaan tentang tempat hidup tanaman teh. Di sini Ibu memberikan pertanyaan di dalam buku paket yang sudah anak-anak baca, yaitu apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Ada yang tahu? Diberi pupuk, Bu. Ya, benar. Yang bisa dilakukan untuk membuat tanaman tetap subur adalah memberikan pupuk ya, anak-anak. Tentang buku paket yang telah dibaca tadi, kita dapat membahas dan menyimpulkan bahwa tanaman teh itu sangat banyak manfaatnya untuk kita sendiri. Manfaat dari tanaman teh bisa buat minuman, bisa buat bahan campuran, bisa buat pupuk organik, atau bisa buat maskeran ya tentang tanaman teh tadi. Selanjutnya Ibu akan memberikan video, anak-anak bisa mencermati ya. My job is to make college easier because students have a lot. Sorry, coach. Please. Mike Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term. Halo anak-anak 4A, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan semangat untuk memulai belajar online hari ini. Semangat pagi semuanya, selalu semangat dan tetap di rumah aja. Hari ini kita mau belajar apa ya? Ayo, kira-kira kita mau belajar apa? Ayo. Jadi, hari ini kita akan belajar jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggalnya. Yeay, selamat belajar anak-anak. Pertama, mata pencaharian di daerah pantai. Yang kedua, mata pencaharian di daerah dataran tinggi. Dan yang ketiga, mata pencaharian di daerah dataran rendah. Yang terakhir yaitu mata pencaharian masyarakat kota. Pencaharian di daerah pantai. Yang pertama yaitu nelayan. Yang kedua yaitu pengusaha tambak. Yang ketiga yaitu petani tambak. Yang keempat yaitu petani garam. Dan yang terakhir yaitu pengrajin. Mata pencaharian penduduk di dataran rendah. Apa itu dataran rendah? Dataran rendah merupakan dataran dengan ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Apa aja sih mata pencaharian penduduk di dataran rendah? Ya, ada petani, buruh, pedagang, pengrajin, peternak, karyawan, dan pegawai. Mata pencaharian di dataran tinggi. Apa itu dataran tinggi? Dataran tinggi merupakan wilayah dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ayo anak-anak, kita sebutkan mata pencaharian penduduk di dataran tinggi. Ya, ada peternak, petani, buruh perkebunan, tukang, dan pedagang. Nah anak-anak, sekarang adalah mata pencaharian penduduk masyarakat kota. Ada apa aja ya? Oh, ada guru, dokter, sopir, pedagang, polisi,
wira swasta, dan ada yang juga menjadi guru. Oke anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita sudah mempelajari jenis mata pencaharian penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan kuis online yang sudah Bu Dinda berikan. Semangat mengerjakan anak-anak, semangat selalu, dan tetap ingat ya, di rumah aja. Sampai bertemu di sekolah kita tercinta SD Negeri Ligakerjo 2 anak-anak. Dadah! Nah, setelah melihat video tadi, Ibu akan memberikan kesimpulan sedikit ya. Jadi, pekerjaan itu adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan itu sendiri adalah terbagi menjadi dua macam, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang atau pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dari pengertian di atas, banyak juga menurut pendapat lain dari beberapa para ahli. Namun secara umum tentang jenis pekerjaan adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang menghasilkan barang itu bisa berupa petani. Petani itu bekerja sebagai mencocok tanaman atau di sawah ya. Jadi kalau sudah panen diambil tanamannya seperti dapat menghasilkan buah-buahan atau beras. Atau peternak juga. Kalau menernak sapi, nanti kita bisa mengambil susunya. Itu sebagai berikut. Dan di sini Ibu memberikan contoh. Ini pekerjaan yang ada di masyarakat kota. Ada dokter, guru, petani, dan polisi ya anak-anak. Baik anak-anak, tadi kan sudah belajar mengenai pekerjaan. Nah, biar tambah semangat, kita speaking terlebih dahulu ya anak-anak. Ayo yang belum on kamera, di-on-kan dulu kameranya. Sudah, Bu. Ya. Anak-anak udah bisa tepuk semangat apa belum? Belum. Oke, kalau belum, Ibu ajari dulu ya, tepuk semangat. Tepuk semangat, semangat. Ayo, di-on mic-kan dulu semuanya, biar tambah semangat belajarnya. Sudah, Hitung Bu. ya. Sudah, Bu. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih anak-anak. Udah semangat apa belum ini? Sudah, Bu. Atau ya. Sekarang Ibu akan menunjukkan gambar di PPT. Sebentar, Ibu akan share screen terlebih dahulu. Udah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Ya. Di sini kan ada gambar apa anak-anak? Yang di layar itu gambarnya apa? Ada awannya, Bu. Iya, betul, kebun teh. Nah, itu kan ada banyak sekali orang-orang yang ada di situ. Nah, kira-kira ibu-ibu atau bapak-bapak itu lagi ngapain ya, anak-anak? Bekerja. Berkebun. Ya, Baru berkebun, Bu. betul. Ya, lagi memetik teh. Nah, kan ibu-ibu itu lagi memetik teh untuk diproses membuat teh kan anak-anak, membuat minuman. Nah, Ibu mau minta tuliskan
dua saja pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. Contoh di sekitar anak-anak itu ada apa aja sih? Misalnya anak-anak yang tadi di lingkungan perkotaan tadi ada apa, sudah diberi contoh ibu guru yang sebelumnya kan. Nah, nanti ibu mau dituliskan dua saja contoh pekerjaan yang ada di sekitar anak-anak. Ibu beri waktu 5 menit ya anak-anak. Nanti ibu tunjuk secara acak untuk membacakan hasilnya. Sudah anak-anak? Sudah pada menuliskan hasil dari jawabannya? Sudah, Bu. Oke, Ibu tunjuk saja ya anak-anak. Nanti bisa disebutkan pekerjaannya apa dan tugasnya ngapain. Oke, Mbak Inayah, boleh dibacakan jawabannya. Pekerjaan di lingkungan saya itu ada petani. Petani itu petani sawah, Bu, tapi nah itu ya memanen padi pekerjaannya. Kemudian ada guru juga ada. Itu pekerjaannya mengajar. Ya, terima kasih Mbak Inayah. Ayo teman-teman beri tepuk tangan ke Mbak Inayah. Dengan selanjutnya bisa dibacakan Mbak Ciptaning Tias. Ya, Bu. Ya, silakan Mbak. Membaca yang mana ya, Bu? Iya Mbak Ciptaning Tias tadi nggak mendengarkan ya. Enggak. Itu contoh pekerjaan yang ada di di lingkungan Mbak Ciptaning Tias. Contohnya apa Mbak? Dua saja. Oh iya, kalau di lingkungan rumah saya itu pekerjaannya sebagai guru, Bu. Sama seperti yang guru. Lain? Yang lain tadi Yang lain itu Bu, pekerjaannya kantoran. Oh iya. Terus apa lagi Mbak? Mungkin ada juga tetangga saya polisi, Bu, mengatur lalu lintas. Oh, ya baik, terima kasih Mbak Ciptaning Tias. Ya, anak-anak itu tadi contoh pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar rumah ya. Baik, anak-anak, bagaimana yang sudah dijelaskan sama Bu Guru tadi? Sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, pintar. Nah, sekarang coba anak-anak nanti Ibu kirim soal LKPD ya. Nah, itu dikerjakan, kemudian nanti dikumpulkan di WhatsApp group, gitu ya. Iya, Bu. Baik. Kemudian, oke, pintar. Kemudian coba Ibu minta, ada yang ingin menyampaikan kesimpulan? Mbak Risa mungkin? Buatan Bu. Oke, coba Mbak Abila. Mbak Abila ada? Oh, mungkin sinyalnya hilang ya, mungkin ya. Oke, coba Mas Alan. Mas Alan. Iya, Bu.
pekerjaan itu terdapat banyak macamnya, Bu. Ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Itu saja, Bu. Iya, pintar. Terima kasih, Mas Alan. Ya, Bu. Sama. Iya, jadi pekerjaan itu ada yang menghasilkan jasa, ada yang menghasilkan barang. Kalau pekerjaan jasa itu seperti apa? Contohnya seperti guru. Guru itu kan mengajar. Nah, itu berarti kan menggunakan jasa. Nah, kemudian kalau menghasilkan barang itu seperti apa? Ya, seperti petani. Petani itu kan bercocok tanam, kemudian menanam padi, memanen. Nah, itu kan menghasilkan sebuah barang. Nah, begitu ya anak-anak. Sekarang sudah paham ya semuanya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Wah, tidak terasa ya anak-anak. Ternyata waktu sudah menunjukkan pelajaran hampir selesai. Baiklah, Bapak di sini akan sedikit memberikan refleksi tentang pembelajaran hari ini. Hari ini kan kita sudah belajar bersama tentang berbagai macam pekerjaan. Seperti yang pertama tadi ada pekerjaan di dataran rendah, ada dataran yang ada di dataran tinggi, ada yang di daerah perkotaan, dan daerah pesisir. Baiklah, tadi kan Bapak juga sudah menyampaikan tentang pekerjaan yang ada di dataran tinggi. Contohnya seperti tadi, petani teh. Petani teh itu mereka hanya akan memanen teh pada saat pukul 5 pagi hingga 7 pagi. Kenapa? Karena di saat itulah pucuk pohon teh sedang berada di kualitas yang terbaik mereka. Jadi jika sudah melewati jam itu, petani teh tidak akan memanen daun teh lagi. Karena kualitasnya sudah menurun, yang mengakibatkan rasa teh pun akan tidak enak. Nah, dari situ kita dapat menyimpulkan bahwa dalam melakukan pekerjaan, kita harus memiliki rasa tanggung jawab dan juga sikap disiplin. Mengerti anak-anak? Iya, Pak. Selain itu, Bapak juga sudah memberikan soal Google Form untuk diisi dan dikerjakan anak-anak dengan sebaik mungkin. Karena itu nanti yang akan menjadi acuan Bapak, apakah kalian sudah paham tentang materi yang Bapak sampaikan pada hari ini atau belum. Nanti batas pengumpulannya Bapak tunggu hingga pukul 10 malam hari ini. Oke? Kemudian Baik, apakah Pak. ada setelah pembelajaran pada hari ini, apakah ada yang masih bingung atau ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, baiklah. Nanti jika anak-anak masih bingung atau anak-anak masih kesulitan, anak-anak bisa langsung WA ke Bapak langsung atau bertanya di grup WhatsApp seperti itu. Baik, Pak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sekian pembelajaran pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.